Ingat Chow aja gue, jago banget Chow-nya. Tapi kalau menurut gue ini balik lagi, ini draftnya bakal bisa outplay seperti kata seorang Choji, bisa saja dimana ada seorang Martis Romer yang kita tahu EVOS Icon juga udah mulai, EVOS Legends dari abangnya juga udah mulai mengikuti seperti itu ya Choji ya. Iya bener banget, dan Alice juga menjadi salah satu frontliner yang oke banget nih untuk nahan ataupun menuju ke backline dari OP Esport. Yang berarti ini sebenarnya dari EVOS sebenarnya dari damage sih udah oke banget, dia masih kurang durabilitas, dan kalau udah durabilitas mungkin lebih mengarah ke yang real tank, bisa jadi Grok ataupun Kufra. Dan kalau dari OP Esport ngambil Cloud ya, kalau misalkan ngambilnya ke arah Cloud sih bisa di cancel ya sama Kufra dengan Tyrant's Revenge ya. Cuman oke, apakah ini Cloud-nya Cloud Side atau oke begitu bentar. Yisun Shin ngelawan Ling. Oke, ini menarik sih. Kalau misalkan gimana ya ngomongnya, tapi ngelihat Yisun Shin ngelawan Ling ini sebenarnya udah bisa banget sebenarnya dari Yisun Shin, dan juga Ling mau di early mid ataupun late game. Cuman balik lagi kepada positioning, karena balik lagi di EVOS Icon di sini punya hero-hero yang bisa nembus langsung ke backline. Zoding juga udah ada dari Fasha, Benedetta bisa langsung Alexa blok belakang, dan dari Alice dia langsung bisa flowing bat. Tapi Martis jadi calon roamer untuk EVOS kali ini, dan betul saja Martis roamer ini dia nih. Bakal Martis ngerusuh ke arah purple buff dan juga orange buff mirip OZN1. Jadi mereka emang sengaja untuk ngambil hero-hero yang rusuh karena dari jungler juga Yisun Shin yang mungkin notabene Iris bisa aja nyolong ke arah purple buffnya milik seorang Ozzy. Tapi kalau menurut Ranger Emas sendiri ngelihat dari hero-hero yang udah di pick itu seperti apa kira-kira jalan permainannya? Jalan permainan udah pasti ini seorang Panzer nih ngikutin gameplay dari seorang RKT. Ini rusuh banget. Pasti ini ada satu buah informasi diberikan udah rusuh. Dan ini ISS itu kita bilang memang early-nya tidak terlalu nggak punya damage juga. Tapi dia salah satu hero scaling. Salah satu hero marksman yang memiliki damage burst dan juga damage per second yang besar. Dan butuh item-item juga untuk seorang ISS. Kalau diganggu begitu saja terus menerus, sedangkan Irisnya bebas untuk mengganggu pergerakan farming untuk dari tim EVOS Icon, ini bakal beda cerita. Karena linknya, ini makanan link itu ada Kyle, ada seorang Ozzy, sedangkan dua damage dealer terbesarnya dari mereka, Gio. Betul, bukan sembarang betul, Oji. Kita akan masuk ke game yang pertama. EVOS Icon berhadapan dengan OP Esport di match pamungkas kita pada hari ini. Teman-teman dari OP sudah berada di pose bersama dengan EVOS. Kali ini Luminaire di garis depan bersama dengan Panzer tentunya, yang akan duet mematikan ke arah Yisun Shin atau bahkan mungkin ke arah Ercan dan juga Kylie. Tapi masing-masing dari pemain EVOS dan juga OP masih bersabar menunggu adanya gertakan senjata. Oke, tapi ternyata kali ini rotasi mencoba dilakukan menuju ke arah purple buff. Informasi telah diberikan bahwa orange buff saja sudah diamankan, tapi Link bersama dengan Luminaire. Lihat, satu buah informasi shot call yang dilakukan menuju ke arah purple buff menjadi keuntungan dari para pemain dari tim EVOS Icon. Luminaire, welcome back ya kan di sini to the competitive scene untuk seorang El Profesore Luminaire dan juga untuk Chakim CH4 Kim dengan nama yang baru tentunya kali ini, Gio. Tapi Ozzy kali ini udah mulai diganggu aja sama Panzer dan juga Luminaire. Bahkan Ercan belum ada ejector yang keluar. Sementara itu Iris terus dibantu oleh teman-temannya di area depan sana. Ercan yang selalu mencoba untuk membuka map cukup kesulitan. Karena lihat dari Martisnya Panzer terus mengganggu pergerakan dari Ozzy. Ya, ejector kali ini yang digagalkan, belum dikeluarkan juga. Oke, akhirnya datang dari Panzer yang harus kartul maut. Luminaire datang menjemput, tapi Ercan kali ini nggak ada teman lagi. Dia harus coba untuk mundur terlebih dahulu, Ranger Mas. Meanwhile dari bottom lihat Benedetta kali ini dari seorang Y-Force mencoba untuk mengganggu pergerakan. Masih ada Neverknife dan juga bahkan dengan satu buah slash saja. Sedangkan CCTV by Fruity Sosro yang ngeblend banget sensasinya sudah memperlihatkan udah ada turtle yang terbuka dengan sangat bebas. Iris pun di sini udah mendekati ke arah turtle, tapi informasi diberikan udah ada dua player dari tim EVOS Icon yang standby di turtle. Chakim melakukan flanking, Luminaire standby di arah rumput. Pedon of Aspect masih ada, tapi lihat hingga over tadi diberikan Chakim blotor ke belakang, cover cukup baik, flame shot digunakan, tapi Luminaire masih mengcover dengan cukup baik. Mountain Shocker, hujan api, apakah hujan api ternyata hanya membuka vision aja, nggak mendapatkan turtle, nggak jadi Mountain Shocker, Gio.
Yes, itulah enaknya ada Parsia juga yang selain dia udah di-buff di patch yang ini, dia juga memberikan efek high ground yang sangat kuat. Ketika teman-teman dari OP mau masuk, mencoba untuk menyolong turtle, tidak semudah itu karena Feather Eye Strike-nya benar-benar mengganggu dengan damage yang begitu sakit. Tapi kita lihat sekarang di area depan, Ercan-nya udah Scarlet mau coba dikejar oleh teman Luminaire dari Iris juga Panzer. Bahkan Feather Eye Strike lagi dan lagi membuat 1 point kill untuk Luminaire. First blood diamankan, EVOS Icon kali ini dari OG kali ini. Akan sulit sekali untuk bertahan karena Irisnya sekarat. Irisnya sangat membuat dia sekarat. Alright, lihat di sini permainan El Profesore kembali ke lane of dan langsung berhasil mendapatkan first blood. First blood yang luar biasa dan bahkan Iris mendapatkan free farming Choji. Bagaimana menurut Choji? Draft early sih dipegang sama OP dari power hero-nya ya. Cuman dari tadi Luminaire-nya ini bener-bener annoying banget. Karena kenapa balik lagi zoning yang terlalu lebar. Abis itu tambah lagi dengan Panzer yang roamingnya juga cepat. Mortal Coil-nya juga immune sama segala CC. Itu membuat keefektifan dari Luminaire ini nggak cuman untuk ngeharas saja. Tapi mungkin bisa kadang-kadang nge-kill. Dan itu udah menjadi modal yang lumayan besar bagi Luminaire. Kalau misalkan snowballing sampai akhir, Iris sisi juga bakalan enak banget dan juga merdeka banget untuk jungle Bang Oji. Yes, bener banget. Tapi lihat tadi kombinasi antara Luminaire featuring Panzer. Dia langsung outplay dari seorang Kagura dan bahkan di sisi lain dengan Decimate dapetin poin tambahan. Iris. Kali ini dapetin farmingan yang banyak banget dan farmingan yang gak bisa diberhentikan dari seorang Iris dan goldnya. Walaupun tidak berbeda jauh, 1000 gold saja. Tapi di sisi lain Cakim udah dapetin Clock of Destiny, Gio. Yes, ini emang duo loser mengeri banget ya Luminaire dan juga Panzer. Kita lihat aja ejector ke arah seorang Luminaire yang masih ada Wings by Wings untuk kabur. Karena kalau misalnya dia terkena damage dari Kylie dan juga Ozzy, Luminaire dalam bahaya. Sementara itu Ersan masih mencoba untuk memberikan informasi. Di sana ada Dede Bocang menjadi target operasi dari teman-teman di EVOS Icon. Sementara itu Inferno yang dikeluarkan. Bahkan nggak mungkin lagi bisa bertahan karena ada Cakim yang memberikan damage cukup besar ke arah seorang Dede Bocang dan membuat EVOS Icon terbuka lebar untuk mendapatkan turtle yang kedua, Ranger Mas. Lihat Luminaire masuk ke rumput, Feather Eye Strike tadi keluarkan cover dari Luminaire. Kali ini memberikan permainan luar biasa. I'm offended tapi di depan sana Luminaire dengan seperempat darah mencoba untuk nge-decoy menjadi sebuah umpan lambung dan lihat Luminaire bahkan memukul mundur Ruby. Tadi Luminaire lihat deh berapa detik dia di atas di depan jungle. Dia cuma muter-muter apa? Biar tidak terdeteksi oleh para musuh kalau dia itu tidak punya darah. Dia tidak mau pulang karena dia mau cover turtle yang selanjutnya, Choji. Yes, bener banget. Dan sebagai ninja pensiunan ngelihat pergerakan EVOS kayak gini sih, ini benar-benar mengerikan banget ya. Apalagi kalau misalkan sampai temponya EVOS dipertahankan seperti ini, bisa jadi kemungkinan menangnya EVOS nih lebih tinggi, sekitar mungkin 70%-an lah dibandingkan OP. Kalau misalkan OP tidak melakukan perubahan. Karena kenapa? Draft power hero-nya balik lagi OP ini megang loh. Ada Ruby, ada Dede Bocang, dia bisa clear minion dengan cepat. Ada Jawhead dengan smart missile dan juga pasifnya. Ozzy N1 juga bisa memberikan damage. Seenggaknya lumayan lah untuk memberikan pukulan kepada EVOS. Tapi balik lagi kita lihat ini Bang Oji, sepertinya akan ada team fight. Oke, tapi ternyata Cakim, lihat, terlalu offset dari seorang Cakim. Bakal coba untuk dipaksa untuk mundur begitu saja. Dia berhasil menggocek, bakal coba di cover. Tapi ternyata Luminaire sedikit terlambat. Tidak bisa di cover oleh seorang Luminaire karena Cakim terlalu jauh. Lihat Luminaire udah buka warung tapi ternyata tak tergapai di arah jungle sepertinya, Gio. Iya, tapi lihat Panzernya dengan menebeng turret mendapatkan satu yang turret di depan, tapi ternyata lihat resisten jadi target operasi untuk tim EVOS Icon. Sudah ada Temple of Blade tapi belum mengarah ke arah seorang Ercan ataupun Kylie. Sebenarnya ini benar-benar objektif yang dimainkan oleh EVOS Icon sangat baik sekali. Walaupun mereka kehilangan Cakim, tapi mereka coba ambil objektif yang ada di area atas. Tapi Luminaire seperti udah ketahuan kada payung dari Kylie yang mendeteksi keberadaannya Ranger Mas. Oke, seperti Dede Bocang bakal coba dipasang. Panzer flicker ke arah belakang. Flame set tadi digunakan tahan. Masih ada mountain choker. Tapi sepertinya Dede Bocang gak bisa bertahan. Satu buah execute langsung menumbangkan dan bahkan memulangkan Tamus menuju ke base-nya. Satu ejector mau coba dikeluarkan. Tapi ternyata Ercan masih dengan sabar gak menggunakan flickernya. Itu mungkin adalah salah satu hal yang dipikirkan dengan ada purifier dimiliki seorang Luminaire. Dari Echan gak bisa semena-mena untuk langsung lempar ejector sembarangan menuju ke seorang Luminaire. Tapi lihat Ozzy, wow, solo kill dari top lane berhasil diamankan. Iris mencoba untuk bertahan dan masih bisa kabur. Sedangkan Luminaire mencoba untuk mengganti, gak boleh pulang dan bahkan kali ini masih menahan, gak mau langsung buka warung dari seorang EVOS Luminaire. Iris
Ini Irisnya bebas banget Gio. Dia farming, dapetin Parah. poin kill dan bahkan dia udah punya level 11 berbanding dengan Ozzy yang masih level 9. Nah, itu dia yang jadi tar dulu Bang Gio silakan. Ya tapi ada Cakim kali ini masih mencoba menggocek teman-teman dari OP. Dan ternyata Emo Vended yang diberikan bisa menumbangkan satu orang Cakim lagi dan lagi. Tapi Panzer dari depan sana, Yin Overtune udah di pop up oleh Kylie. Mencoba untuk menumbangkan Panzer kali ini. Tershutdown sudah, Tempest of Blade dari seorang EVOS Iris. Mencoba mengejar Bacang, tapi lihat dari seorang Benedetanya. Dan Luminer lagi dan lagi dengan Feather Ice Strike membuka ruang dan waktu untuk seorang Iris mengejar ke arah seorang Tamusnya. Lihat ada Ercan di depan sana, masih bisa dipukul mundur oleh teman-teman EVOS Icon. What a play dari EVOS Icon kali ini, Ranger Mas. Tadi Yang kalau aku bener-bener lihat ya. gue gak habis pikir satu Gio. Lihat, Apa si tuh? pancing-pancing. Lihat gak, Tamusnya sampai maksa Iya. banget. Dede Bocang sampai nge-trigger. Ini Lumina seperempat darah dan dia tuh sengaja. Dia tuh sengaja gak pakai darah full kalau yang gue lihat ya. Dia tuh biar semua all out ke dia dan dia gak main langsung buka Feather Extract. Dia tuh gak langsung buka, oke gue buka Feather Extract, gue cover, gak gitu. Dia coba Iya. pancing, dia cuma jalan-jalan doang dan gua dari tadi perhatiin banget ketika pas lu lagi nge-cast gue liatin, ini kok Luminar gak buka-buka ulti, kok dia tahan banget. Iya. Ternyata dia tuh cuma memancing, jadi ketika dia belum buka ulti, team fight-nya tuh kan tetap berlanjut tuh. Lihat, OP Iya. tetap team fight, Bocang tetap bonyok ya kan gak bisa ngapa-ngapain segala macem. Tapi sedangkan para source skill yang diberikan dari OP itu nggak keluar maksimal. Hingga overturn dari keluarkan, Alex Tavana belum menuju ke arah belakang. Dan bahkan Wiper masih coba bertahan, lihat udah di cover begitu saja. Panzer standby on position, Panzer menuju ke arah purple buff yang dimiliki para pemain dari tim OP. Iris pun juga siap, ini akan beradu dengan Retribution. Di reset. Siapakah yang berhasil diamankan dan dipilih untuk di reset oleh Ercan. Ercan. Permainan yang bagus karena Ercan tahu dan Ercan sadar kalau misalnya mereka memaksakan untuk mendapatkan purple buff itu bisa diambil oleh seorang Iris. Yes. Tapi kita lihat Ozzy-nya kali ini mendapatkan satu purple buff. Walaupun ada Feather Ice Strike ke arah depan sana. Teman-teman dari EVOS Icon masih coba untuk memberikan informasi di mana OP, pemain-pemain OP berada. Karena ini bakal menjadi formasi menarik. Karena Lumina Doskatu mau dari belakang. Terculik oleh Kylie dan juga Ercan. Melihat hal tersebut, Panzer langsung merespon dengan ada ejector dikeluarkan oleh Ercan. Masih coba untuk mundur ke area belakang. Dan Iris gak mau ambil resiko. Dia coba untuk melakukan split push lagi di area atasnya Ranger Mas. Bahaya Ini banget, keputusan Lumina yang akhirnya- EVOS kali ini bakal coba untuk rotasi ke arah bottom lane, tapi Iris kayaknya mencoba untuk menuju ke arah Lord. Bakal coba di zoning atau oleh Panzer. Panzer berada di garis depan dan lihat Panzer body blow begitu saja, ejector ke arah belakang Panzer. Permainan yang luar biasa. Satu Memartal Coil dan juga Asura Aura, tapi Retribution oleh siapa diamankan kali ini. Lumina menuju batu ke arah Lord dan Cakim fokus menuju seorang Clay. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Force menjadi pilihan, tapi Knife for Knife masih dapatkan shot, didapatkan. Dua hilang, double kill for Caping, tapi Cakim harus tershutdown. Double kill yang diamankan oleh Cakim adalah double kill yang luar biasa karena double killnya benar-benar dipukul mundur OP. Mereka harus berhati-hati. Ingat, backline dari mereka harus dijaga dan untungnya Ozzy masih bisa dapetin poin kill. Lihat, udah menuju ke arah Demon Hunter Sword. Ozzy, pemilihan item yang tepat. Dia harus bisa ngerotokin Cakim. Kalau enggak, Ozzy kali ini bakal bisa ditempel asal-asalan. Nah, kalau misalnya ditempel sama Cakim, setidaknya Ozzy masih bisa memberikan damage dengan adanya Swift Boots. Tapi jangan lupa, Iya. Ozzy harus memikirkan dari segi magical damage di late game nanti, Gio. Betul sekali, aku setuju banget. Apalagi dari item yang udah dimiliki oleh OP dan juga EVOS Icon, mereka terpaut jarak gold yang sebenarnya nggak terlalu jauh di menit ke-12. Apalagi Lordnya udah mulai hadir tengah-tengah lane of down, udah berada di area atas kali ini. Teman-teman dari OP sebenarnya udah fokus banget dengan Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Ozzy, memberikan informasi di mana EVOS Icon berada. Tapi lihat, Ercan di garis depan udah mulai bonyok karena Iris dan juga Panzer memberikan damage yang cukup sakit Ranger Mas kali ini. Yes, bener banget. Panzer ini emang menyebalkan sekali. Tapi lihat Cakim bakal coba dipasang begitu saja. Pedestal dikeluarkan untuk mengcover seorang Cakim. Dan bahkan ada seorang Fuzzy stand di sana nggak bisa masuk ke arah dalam karena Iris mengcover. Lihat, di sini support, bukan hanya support yang mengcover, tapi gue nggak tahu kenapa ya. Gameplay EVOS tiba-tiba tuh agak sedikit different kalau kata Profesor KB. Ketika lagi ada Feather Extract, itu Irisnya di rumput dia jagain. Ketika Rubinya mau masuk, itu Rubinya dipukul mundur. Ini OP harus punya satu cara lagi. OP harus paksa dia mengorbankan satu tumbal, entah Tamus ataupun Ruby. Karena untuk apa? Karena untuk semua soft skill yang diberikan terhadap EVOS bisa dimakan oleh Ruby ataupun Tamus. Sedangkan Ejector bisa fokus karena Luminaire. Luminaire-nya dimakan itu bakal bisa menumbangkan
power dari tim Fight EVOS. Dan maka ternyata Alekto pada bola belakang sana. Fazisten mencoba untuk bertahan dan tidak bisa mendapatkan apapun. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Panzer mencoba untuk ngedikit satu buah ejector dan Orange Buff lagi diamankan oleh tim EVOS Icon di sini. Silakan Gio. Yes, aku setuju banget sama yang OG Avenger Mas bilang karena mau nggak mau mesti ada tumbal. Kalau enggak, Luminaire akan terus berjaya dengan ada Feather Ice yang dikeluarkan damage-nya aja. Karena Fazisten udah langsung seperempat darah yang berkurang. Jadi kalau mungkin misalnya itu bisa dilakukan, Kylie pun ke depan juga enak ketika dia harus berhadapan dengan Cakim ataupun dengan seorang Panzer yang dari belakangnya. Dan ngejar seorang Iris bukan jadi problematika lagi ketika Luminaire bisa ditumbangkan. Tapi kita back to the game-nya, masuk ke 13 menit. Coji, lu ngelihat apa kalau misalnya dengan poin 6 berbanding 11 kayak gini? Gimana ya, kalau dilihat sebenarnya OV jalan ninjanya tuh bisa banget. Mungkin alternatifnya bukan, kalau menurut gue sendiri bukan menumbangkan satu OV untuk ngeluarin semua soul kill EVOS ya, tapi lebih ke arah Ercan. Positioning Ercan itu mesti ngambil banget hero-hero kunci dari EVOS, dan kuncinya siapa aja sih? Ada Luminaire ya kan, ada Iris, dan mungkin ngarahnya ke Y-Force gitu, karena di saat Y-Force diterbangkan pun Fazisten juga masih bisa memberikan beberapa CC. Sementara dari jalan ninjanya EVOS untuk memenangkan game kali ini, dia harus banget ngejaga Luminaire untuk zoningnya, biar supaya kenapa? Biar supaya nih seperti sekarang Bang Gio, silakan. Yoi, sudah ada Feather Ice Strike yang di-pop up oleh Luminaire. Kali ini benar-benar membuat jarak dan waktu untuk OP yang nggak bisa masuk ke area belakang. Karena 30 detik lagi Lord akan muncul. Lord yang akan handhunts ini bakal mengerikan banget untuk tim yang mendapatkan Lord tersebut. Tapi teman-teman dari OP sepertinya masih mencoba untuk mendapatkan objektifnya, terutama dari Ozzy. Dia kehilangan banyak gold dibanding dengan Iris. Jadi mau nggak mau dia harus farming terlebih dahulu, mendapatkan item yang lebih sustain supaya bisa ikut teamfight lebih baik lagi nanti ke depannya, Ranger Mas. Oke. Tapi kita lihat di situ Cakimnya objektif banget loh. Dia nggak peduli. Dia kalau bisa datang ke teamfight dia pasti teamfight. Tapi kalau enggak dia pasti bakal coba untuk mundur. Lihat, dia clear minion aja. Bakal coba dipasang oleh Fazisten. Lota telah digunakan. Iris mencoba untuk cover. Ozzy menjadi pilihan kedua. Dan bakal lihat Tempest Soplet. Dapat 1 poin tambahan. Menuju kabur ke arah belakang. Pansaris kami. Lihat cover yang dilakukan. Cakim berhasil ngebeta triple kill. Looking for man yang sepertinya tidak bisa didapatkan oleh seorang Cakim karena terlalu dalam. Lihat, Cakim melakukan semua isapan menuju ke arah sebuah minion yang membuat ini Bitter terbuka sangat bebas. Ini Bitter sudah diamankan dan bakal coba fokus menuju ke arah gamenya. Bakal coba didapatkan Alex Van der Bro. Dari pilihan dan Luminaire bersama dengan seorang Y-Force membuat ini mau jaga berdaya. Fokus menuju ke arah base-nya. This is EVOS Icon time the game 1, Gio. Yes, wipe out yang diberikan oleh EVOS Icon sekaligus hadiah victory. Mendapatkan 1 game untuk EVOS Icon.